Salam jumpa saudara-saudara mahasiswa. Terima kasih untuk waktu Anda mau menyaksikan video ini dengan judul Himpunan Soal dan Jawaban Matematika untuk Ekonomi dan Bisnis Part B. Sebelumnya dalam kanal ini kita sudah pernah merilis video dengan judul yang sama, tetapi sebagai Part A. Isi video part A tersebut mengandung sebagai berikut: fungsi konstan, fungsi linier, fungsi kuadratik, fungsi rasional atau fungsi pecahan, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma sebagai opsional tanpa soal-soal dan jawaban-jawaban. Dan 6. Sistem persamaan simultan dan matriks. Sekarang ini isi video part B ini adalah lanjutan video part A yang mencakup derivatif fungsi, aplikasi derivatif fungsi dalam ekonomi dan bisnis, optimalisasi fungsi, Y sama dengan fungsi X, di mana dalam topik ini kita hanya mempertimbangkan hanya satu variabel bebas. Kemudian aplikasinya, aplikasi optimalisasi fungsi dalam ekonomi dan bisnis. Lalu curve sketching, kita di sini mencoba melukiskan grafik fungsi-fungsi serta bagaimana membacanya. Kemudian integral fungsi dan teknik-teknik integrasi. Integral fungsi dan aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Dan terakhir adalah aplikasi ekonomi integral fungsi itu sendiri mengenai surplus konsumen dan surplus produsen. Sebagaimana isi video part A, pendekatan kita dalam video part B ini adalah pendekatan soal dan jawaban tentang kalkulus fungsi yang kita sebut tadi. Ya, kalkulus fungsi. Termasuk soal-soal kalkulus tanpa jawaban. Jadi untuk ditawarkan kepada saudara-saudara untuk diselesaikan sendiri. Mari kita mulai pembahasan kita. Pembahasan kita dimulai dengan judul derivatif tingkat pertama atau first order derivative. Kita mulai dengan soal 1. Cari derivatif pertama dy per dx bagi fungsi-fungsi berikut. Ada beberapa nomor. Dalam menyelesaikan nomor-nomor ini kita akan memakai formula umum ini. Formula derivatif untuk fungsi pangkat y sama dengan x pangkat n. Derivatif pertamanya adalah dy per dx sama dengan n pangkat n x pangkat n kurang 1 tanpa bukti. N x pangkat n kurang 1. Untuk angka, untuk konstanta, derivatifnya adalah jelas 0. Mau 3, mau 5, mau 12, sebuah angka konstan, derivatif pertamanya adalah 0. 2, y sama dengan x pangkat 3. Turunan pertamanya adalah dy per dx sama dengan 3, sesuai dengan rumus ini, 3x pangkat 3 kurang 1, pangkat minus 1. Jadi 3x pangkat 2. Soal 3, y sama dengan 3x pangkat 4. Derivatif pertamanya adalah 12x, 3 kali 4, x pangkat 4 kurang 1. Pangkat diturunkan sebesar 1. 4 kurang 1. Jadi 12x pangkat 3. Y sama dengan 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah 8x. Turunan pertamanya adalah, atau dy per dx adalah 8x pangkat 3 kurang 9x pangkat 2 tambah 8. Soal 5, y sama dengan
2x pangkat 4 kurang 4x kali dalam kurung 2x kurang x pangkat 2 dalam kurung. Ini adalah bentuk UV. Kalau kita misalkan 2x pangkat 4 kurang 4x itu sebagai U, sedangkan 2x kurang x pangkat 2 sebagai V, maka turunan pertamanya adalah U dV per dx tambah V du dx. Sering juga diucapkan U V aksen tambah V U aksen. U aksen dalam artian derivatif pertama du per dx. Demikian kita pakai rumus ini, U ini sendiri kali V aksen atau dV per dx ini sendiri 2 kurang 2x 2 kurang 2x. Demikian seterusnya. Kita sudah sederhanakan, hasilnya adalah ini. Cara lain adalah kita mengalihkan soal ini, ya. Kita faktor-faktornya kita kalikan satu sama lain untuk menghasilkan ini. Y sama dengan 4x pangkat 5, 4x pangkat 5, 2x pangkat 6, minus 2x pangkat, dan seterusnya. Lalu dengan langsung kita dapat cari turunan pertamanya d per dx sama dengan minus 12x pangkat 5 tambah 20x pangkat ini sendiri pangkat 6 tentunya 12x pangkat 5 ini 20x pangkat 4 ya. Ini sendiri 12x pangkat 2. Ini minus 16x sama dengan hasil sebelumnya. Soal 6 adalah bentuk U per V ini. Ada pembilang, ada penyebut U per V. Kalau dimisalkan U itu adalah pembilang, V itu adalah penyebut, maka turunan pertamanya dihitung dengan formula ini. V du per dx kurang U dV per dx. Sering diucapkan sebagai V U aksen kurang U V aksen per V kuadrat. Demikian rumusnya. Kita praktekkan formula ini untuk menghasilkan ini. V itu sendiri adalah X kurang 4 kali U aksen. U aksen ini sendiri. Jadi fungsi-fungsi yang kita pakai, kita nyatakan sengaja dibuat dalam bentuk sederhana, sehingga formula ini gampang dipakai. Jadi kembali ke tadi. Jadi V X kurang 4 kali U aksen atau du per dx ini 6x pangkat 3 kurang 3 tambah 0. Tak usah kita tuliskan. Demikian seterusnya. Penyebutnya adalah V kuadrat. V kuadrat ini sendiri. X kurang 4 pangkat 2. Tentu ini bisa disederhanakan, ya. Anda boleh menyederhanakan sendiri. Soal 7, ya, tidak ada kesulitan dalam mencari turunan pertamanya ini. Ini 4. Ini sendiri faktornya pangkatnya turunkan 1, 3. Karena ini masih fungsi, kita diferensiasikan dia menjadi 3x pangkat 2 kurang 3. Begitu turunan pertamanya. Sementara nomor 8, dia sama dengan logaritma U dengan basis A, di mana U sebuah fungsi fx, maka turunan pertamanya adalah dy per dx. Demikian rumusnya, log E dengan basis A per U kali du per dx. Log E ini, log E per U. U sendiri adalah ini sendiri. U sendiri adalah 2. U sendiri adalah ini du U fx log E per
2 per X ini sendiri, ini sesuai dengan rumus ini. Log E per 2 per X kali turunan du dx fungsi ini sendiri, ya, yaitu minus 2x pangkat min 2. Disederhanakan lebih lanjut menjadi ini. Demikian beberapa contoh, bisa saudara ikuti sendiri ini. Untuk selanjutnya kita lebih memakai fungsi-fungsi yang lebih sederhana, di mana formula tadi dapat kita praktekkan ini. Seperti ini misalnya, silakan Anda mengikutinya sendiri. Untuk bentuk-bentuk fungsi selanjutnya dalam pembahasan kita pakai bentuk-bentuk fungsi yang sederhana. Esensi ekonominya menjadi tekanan utama kita. Demikian ada 20 nomor untuk judul tadi. Ada yang belum diselesaikan, untuk Anda selesaikan sendiri. Kemudian subjudul lainnya, derivatif tingkat tinggi, higher order derivative. Ya. Jadi derivatif itu tidak sebatas tingkat pertama, ada derivatif tingkat kedua, tingkat ketiga, dan seterusnya. Tentu derivatif tingkat kedua adalah derivatif dari derivatif tingkat pertama. Derivatif tingkat ketiga adalah derivatif dari derivatif tingkat dua. Begitu seterusnya. Jadi misalnya ini, soal 2. Jadi tadi yang pertama kali kita sebut dia soal 1. Ini soal 2. Y sama dengan 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah 8x. Mudah menjawabnya, turunan pertamanya adalah dy per dx. 8x pangkat 3 kurang 9x pangkat 2 tambah 8. Lalu turunan kedua, yaitu turunan dari turunan pertama ini. Turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Demikian disebut turunan, dapat kita pertukarkan dengan memakai istilah derivatif turunan dalam bahasa Indonesia. Ini turunannya ini adalah 8 kali 3, 24x, pangkatnya kita turunkan sebesar 1 menjadi 24x pangkat 2. Ini kita ralat, ini bukan pangkat, bukan x2 ini ya, x2, tapi x pangkat 2. Ini sendiri adalah minus 18x. Turunan ketiga yaitu turunan dari turunan kedua, yaitu 24 kali 2, x 2 kurang 1 atau 48x. Ini sendiri turunan pertamanya adalah min 18. Masih bisa dicari turunannya? Bisa. Turunan keempat, d pangkat 4 y per dx pangkat 4. Ya. Ini adalah turunan dari turunan ketiga y per dx pangkat 3. Yaitu faktor ini kita pakai 48. Ini sendiri adalah 0. Masih lanjut turunan kelima, ya. Turunan kelima yaitu turunan dari turunan keempat ini. Kita ralat, ada kesalahan di sini. Ini harusnya D5Y per DX5. Turunan dari turunan keempat ini atau turunan kelima, ya, Y terhadap X. Begitu dibaca, jadi dituliskan D pangkat 4Y per DX pangkat 4. Jelas adalah 0, karena derivatif konstanta adalah 0. Sampai di sini tak ada lagi derivatif untuk selanjutnya. Ya, dia berakhir dengan angka 0 ini. Lain lagi dengan soal 3 ya. Y sama dengan E pangkat 2X. Turunannya adalah 2E pangkat 2X. Anda bisa menerapkan formula yang sudah berkenan ya. 2E pangkat 2X. Turunan keduanya 4E ya, begitu pangkat 2X. Turunan ketiganya 8E pangkat 2X. Turunan keempatnya 16E pangkat 2X. Demikian seterusnya, tidak ada akhirnya. Jadi ada turunan yang tidak ada
akhirnya. Beda dengan ini, dia berakhir dengan 0. Turunan berakhir dengan 0. Ini tidak ada akhirnya, ya. Terus menerus, makin lama makin besar saja turunannya, nilai derivatifnya. Soal 4, lain lagi ini, Y sama dengan E pangkat X. Ya, sebagai ilustrasi buat saudara, kalau turunannya ini adalah itu terus, yaitu turunan pertama dy per dx sama dengan e pangkat x. Dari mana itu? E pangkat x kali 1. 1 adalah turunan sebagai turunan untuk x. Karena pangkat 1 dia, maka kita lihat di sini turunan keduanya adalah e pangkat x. Demikian juga turunan ketiganya, turunan keempatnya, dan seterusnya. Tidak berakhir dan nilainya itu juga e pangkat x. Jadi untuk pemahaman saudara, ada turunan berakhir, ada turunan makin besar, ada turunan tidak berbeda satu dengan lainnya. Untuk evaluasi saudara, Anda boleh mengerjakan soal 5 ini. Anda mencari derivatif yang ditunjukkan dalam akhir soal ini. Jadi untuk 5A, untuk soal ini Anda mencari sampai turunan ketiga, ya, Y terhadap X. Ini harusnya dituliskan D pangkat 3Y per DX pangkat 3 untuk Anda kerjakan. Demikian juga B, ya. Ini fungsi-fungsi yang masih sederhana, ya. Ini juga, ya, ini boleh untuk Anda kerjakan sendiri memakai formula-formula diferensiasi, memakai teknik-teknik diferensiasi yang tersedia banyak di banyak buku untuk Anda bandingkan. Jadi sekali lagi Anda mencoba menyelesaikan soal-soal ini hingga mulai A hingga F, G soal ini. Demikian derivatif atau turunan fungsi terhadap variabel X, baik itu sebagai turunan pertama maupun sebagai turunan yang lebih tinggi, higher order derivative. Baik, kita video ini, ya, pendekatan kita dalam video ini lebih ke soal-soal aplikatif untuk ekonomi dan bisnis. Tapi kita terangkan juga aspek-aspek soal-soal murninya tanpa aplikasi. Kita lanjutkan soal 6, ya. Bahwa derivatif itu dalam ekonomi mikro sering dijumpai dalam ekonomi mikro. Kita sudah mendengar dalam ekonomi mikro marginal cost, marginal revenue. Kita sudah mendengar di ekonomi makro marginal propensity to consume, lagi marginal propensity to save. Ya, ada kata marginal dalam konsep kita. Marginal itu sebenarnya adalah konsep derivatif dalam matematik. Jadi marginal cost dari fungsi total cost ini adalah turunan pertamanya yang kita sebut dalam ekonomi mikro sebagai marginal cost DC per dq, yaitu 0 ini 0 turunannya, ini sendiri adalah 5, ini sendiri adalah 0,025 kali 2 Q pangkat 2 kurang 1 ini. Jadi hasilnya 5 kurang 0,05 Q. Soal 7, marginal revenue, lagi-lagi dari konsep dari ekonomi mikro, marginal revenue dari fungsi total revenue. Ya, sekali lagi, konsep marginal adalah konsep derivatif dalam kalkulus fungsi. Jadi R sama dengan 60Q kurang 3Q pangkat 2, derivatif pertamanya yang disebut dengan marginal revenue adalah turunan R, turunan pertama R terhadap Q atau DR per DQ sama dengan 60 kurang 6Q sebagai turunannya. Demikian dalam konsep ekonomi makro. Dalam ekonomi makro kita sudah mendengar konsep marginal propensity to consume.
kecenderungan batas mengonsumsi, MPC dalam bahasa Inggrisnya. Ya, konsep marginal lagi-lagi di sini adalah konsep derivatif dalam kalkulus. C sama dengan 20 tambah 0,75 YD. Konsumsi sebagai fungsi disposable income. MPC-nya adalah DC per DYD. Jelas adalah 0,75. Dari mana itu? 0,75 kali 1. YD 1 kurang 1. YD pangkat 0 tentu 1. Jadi hasilnya adalah 0,75. Begitu. Dalam ekonomi makro MPC ini adalah konsep yang penting, ya, yang penting. Marginal propensity to consume, dia selalu angka pecahan, ya. Dia selalu angka pecahan, kecenderungan marginal, kecenderungan marginal mengonsumsi. Soal 9 terkait dengan MPC adalah MPS, marginal propensity to save, kecenderungan batas menabung, MPS, bagi fungsi tabungan berikut, ya. Jadi konsep marginal propensity to save itu dalam kalkulus fungsi adalah konsep derivatif. Jadi MPS adalah derivatif pertama S terhadap YD. Dengan mudah kita cari sebesar 0,25 ini. MPS. MPS itu dalam ekonomi makro selalu pecahan. Dan pula MPC tambah MPS dalam ekonomi makro selalu sama dengan 1. MPC tambah MPS sama dengan 1. Aplikasi lain, demikian aplikasi derivatif, ya, dalam konsep-konsep marginal dalam ekonomi mikro makro. Lagi derivatif dapat diaplikasikan kepada persoalan elastisitas. Derivatif dan elastisitas. Soal 10. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 60 kurang 3Q. Cari fungsi total revenue, marginal revenue, elastisitas harga, ya, elastisitas harga. Mari kita kerjakan. Tidak mudah, tidak sulit memahami ini. Fungsi permintaan dalam hal ini dinyatakan dalam format P sama dengan fungsi Q. P sama dengan fungsi Q. Jadi dalam arti matematika, Q sebagai variabel independen, sedangkan P sebagai variabel dependen. Dalam ekonomi mikro tentu adalah Q sebagai fungsi P. Itu yang benar secara ekonomi, Q sama dengan fungsi P. Tapi secara matematis, bisa jadi secara matematis kita tuliskan kalau P sama dengan fungsi Q secara matematik, tapi tidak secara ekonomi. Mari kita hitung A, fungsi total revenue. Kita tahu definisi revenue, harga kali volume penjualan, P kali Q. Jadi P itu sendiri sudah diketahui, 60 kurang 3Q kali Q sama dengan ini. Lagi di sini saudara lihat, kalau revenue itu adalah fungsi Q. Secara konseptual ekonomi, revenue adalah fungsi output Q, bukan fungsi P. Jadi itu sebabnya dalam soal yang diketahui ini, format fungsi permintaan adalah P sama dengan fungsi Q. Andai formatnya adalah Q sama dengan fungsi P, maka R yang kita peroleh ini menjadi formatnya menjadi fungsi dalam P. Jadi salah. Jadi ini yang benar. Kita nyatakan dulu untuk mencari R ini, kita formatkan dulu permintaan sebagai P fungsi Q. Inilah dia, P fungsi Q. MR, marginal revenue, tadi sudah kita bahas, itu marginal revenue sendiri adalah turunan pertama R terhadap Q. Jadi kita peroleh DR per DQ sama dengan 60 kurang 6Q ini sendiri. C, elastisitas harga dari permintaan pada P sama dengan 12. Ingat teman-teman, dalam ekonomi mikro, elastisitas harga itu adalah ukuran sensitivitas. Seberapa jauh konsumen sensitif
responsif terhadap perubahan harga. Itu yang diukurkan oleh elastisitas harga. Adalah berbeda ya sikap konsumen terhadap harga Pertalite daripada harga Pertamax misalnya. Atau sikap mahasiswa terhadap perubahan harga handphone daripada perubahan harga televisi, ya, daripada harga laptop, ya, daripada harga uh, flash disk atau apa, kita boleh bilang mahasiswa itu lebih responsif, ya, lebih sensitif terhadap perubahan harga handphone daripada perubahan harga-harga barang elektronik pada umumnya. Itu yang diukurkan oleh elastisitas. Ya, elastisitas adalah ukuran kepekaan atau ukuran sensitivitas. Seberapa sensitif ibu rumah tangga terhadap perubahan harga cabai, harga tomat, harga sayuran, harga seafood, dan lainnya. Kita bisa menyelidikinya dan menjawabnya. Seberapa sensitif ibu-ibu rumah tangga terhadap perubahan harga beras daripada harga telur misalnya. Sampai di situ secara matematik hitungan elastisitas harga adalah ini formulanya epsilon, kita simpulkan dengan epsilon dq per dp kali p per q, ya. dq per dp sebenarnya definisi matematik elastisitas itu adalah d dalam konteks fungsi permintaan Q sama dengan fungsi P, yaitu dq per dp per Q per P. Lalu kita bisa sederhanakan menjadi dq dp tadi per Q per P. Kalau dalam perkalian menjadi P per Q. Ya. Ini juga bisa kita ubah menjadi bentuk ini. Sama saja. Sebagai 1 per dp per dq kali Q per P. Mengapa kita ubah? Untuk kepentingan perhitungan kita dalam soal ini. Jadi, elastisitas harga dari permintaan pada P sama dengan 12. P sama dengan 12 tentu kita cari dulu untuk P sama dengan 12 berapa Q. Kita masukkan ke persamaan ini, ya. Ini. Maka kita memperoleh Q sama dengan 16. Jadi P12 dengan pasangannya Q 16. Dengan demikian kita bisa hitung elastisitasnya, yaitu memakai ini misalnya 1 per dp per dq, dp per dq ini dp per dq sama dengan min 3 tentunya, min 3. Sedangkan Q per P kita langsung masukkan jadi 1 per, kalau ini dp per dq, dp per dq, lihat apa dependen apa independen menjadi perhatian kita. Jadi ini turunannya adalah dp per dq. Jadi memakai formula ini dp per dq yaitu min 3, ya, min 3. Jadi 1 per min 3 kali Q P per Q. Formula tadi P-nya tadi berapa? 12, Q-nya 16. Jadi 12 per 16 ini sendiri. 12 per 16. Yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 12 per 48 karena ada faktor minus, hasilnya jadi minus 12 per 8 atau minus 0,25. Elastisitas itu, tanda koefisien elastisitas itu selalu negatif, yang mencerminkan hukum permintaan. Selalu bertanda negatif, mencerminkan hukum permintaan. Soal 11, ya, soal 11. Kali ini permintaan dinyatakan dalam bentuk Q sama dengan fungsi P. Beda dengan di atas tadi soal 10. Cari revenue, marginal revenue, dan elastisitas harga pada Q sama dengan 5.
tadi kita katakan secara ekonomi bisa berbeda penulisannya daripada secara matematik. Secara matematik bisa bisa kita tuliskan sebagai P fungsi Q. P fungsi Q. Di sini saudara kita lihat ya dalam secara konseptual ekonomi Q sama dengan fungsi P. Jadi untuk kepentingan perhitungan matematis kita ubah dulu ini menjadi P fungsi Q ini sendiri. P fungsi Q. Kita sudah peroleh P sama dengan 60 kurang 3Q. Lalu kita cari R-nya untuk memperoleh persamaan ini, di mana R dinyatakan dalam fungsi Q, bukan P. Serupa dengan, jadi sesuai dengan kita bilang tadi. MR itu sendiri adalah DR per DQ. Ya, DR per DQ ini turunan pertama R terhadap Q. Mana faktor-faktor yang ada Q-nya ini? 60 kurang 6Q. Demikian MR. Kemudian elastisitas. Q sama dengan 5. Kalau Q sama dengan 5 tentu bisa kita cari P sebesar 45 memakai ini. Jadi pasangannya adalah pasangan PQ, ya, PQ atau 45 5. Kemudian elastisitasnya, ya, koefisien elastisitasnya kita pakai formula ini dQ per dP kali P per Q. dQ per dP ini sendiri turunan pertama Q terhadap P tentu min sepertiga. Min sepertiga ini sendiri. P per Q. Tadi udah kita hitung P-nya berapa tadi? P 45. Q-nya 5. Jadi 45 per 5. Sama dengan minus 45 per 15. Min 3. Sekali lagi, tanda koefisien elastisitas selalu negatif. Yang mencerminkan law of demand. Law of demand. Soal 12 masih terkait dengan aplikasi derivatif. Pada harga $25, kuantitas barang X diminta adalah 500. Andaikan bahwa elastisitas harga dari permintaan adalah min 1,85. Pertanyaan, jika harga barang itu naik $26, berapa kuantitas barang X yang baru? Kita hitung, kita jawab dengan memakai formula elastisitas ini. E sama dengan dQ per dP kali P per Q. Ya, dalam konteks soal ini kita tuliskan D itu identik dengan delta perubahan. Jadi delta Q kita tuliskan menjadi Q2 kurang Q1. Serupa P2 kurang P1 kali P1 per Q1. Kita masukkan angka-angka yang berkenaan ini minus 1,85. Q2 yang mau ditanya tentunya kurang Q1 yang diketahui 500 per P2 kurang P1. P2 itu sendiri adalah P $26. 26 kurang 25 tentunya 26 kurang 25 kali P1 per Q1 25 per 500. Kita sudah hitung aljabarnya adalah demikian sehingga kita peroleh Q2 sama dengan 463. Jadi sudah terjawab, jika harga barang itu naik menjadi $26, maka kuantitas ekspor yang baru adalah 463. Tadinya sebesar 500 unit. Jadi turun, ya. Turun menjadi 463. Karena apa? Karena harga naik. Pembelian turun tentunya. Itu soal 12. Soal 13, andaikan bahwa persamaan permintaan sebuah produk ini Q sebagai fungsi P, ya. Ini tadi formulanya dQ per dP ini sendiri min 5, ya, kali P per Q. Kita tuliskan persamaan permintaan sendiri ini 100 kurang 5P. Kita selesaikan aljabarnya ini min 5P ini
min 5P per 100 kurang 5P. Melakukan perkalian bersilang menjadi min 5P per sama dengan min ini min 100 minus positif tambah 5P. Kita selesaikan. 10P sama dengan 100P sama dengan 10. Kalau P sama dengan 10, kita masukkan ke persamaan permintaan. Q sama dengan 100 kurang 5 kali 10 sama dengan 50. Demikian jawabnya. Jadi Q sama dengan 50 ini. Hitung harga dan kuantitas yang diminta. Jawabnya adalah harga 10, kuantitas sama dengan 50, 10, 50 ya. 10, 50 sebagai pasangan harga kuantitas. Soal 14 diketahui fungsi permintaan berikut ini. Ya. Persamaan permintaan kali ini dalam persamaan kuadratis di mana variabelnya berpangkat 2. Katakan P sama dengan 10. Pertanyaan, berapa koefisien elastisitas harga? Jika harga naik 2%, berapa persen kuantitas barang diminta berubah? Mari kita jawab. Formula elastisitas. dQ per dP itu min 5 kurang 2P. P 10, maka E sama dengan min 5, ini sendiri, min 5 kurang 2 kali 10, ya, menjadi minus 25 sebagai elastisitasnya. Lanjut, E sama dengan, untuk menghitung menjawab pertanyaan ini, E sama dengan persentase perubahan Q per persentase perubahan P. Kita sudah memperoleh elastisitas minus 25 sama dengan persentase perubahan Q yang mau kita cari, sedangkan persentase perubahan P sudah diketahui di awal 0,02 dihitung secara aljabar dihitung, maka kita memperoleh persentase perubahan kuantitas adalah ini kali perkalian bersilang tentunya minus 0,5. Artinya jika harga naik 2%, maka kuantitas barang diminta turun sebesar 50%. Ya, 0,5 kali 100 ya, sebesar 50%. Soal 15 masih terkait elastisitas. Andaikan bahwa harga dan kuantitas suatu barang diminta masing-masing adalah $5 dan 20 unit. Andaikan selanjutnya bahwa harga barang itu naik menjadi $20 dan kuantitas diminta turun menjadi 5 unit. Hitung elastisitas harga dari permintaan. Hitung elastisitas harga dari permintaan. Mari kita jawab. Formula yang dipakai, formula elastisitas. Kali ini formulanya secara aritmatika. Kalau tadi delta Q per Q per delta P per P. Ya, dalam ekonomi mikro kita selalu memakai formula elastisitas busur, bukan formula elastisitas titik karena kelemahannya. Jadi formulanya adalah Q2 kurang Q1 per Q1 tambah Q2 dibagi 2. Ini jalan tengahnya Q1 tambah Q2 per 2. Demikian dalam ekonomi mikro. Penyebutnya adalah P2 kurang P1 per P1 tambah P2 per 2. Untuk sederhananya rumus, kita bisa abaikan faktor 2 ini ya, dengan hukum aljabar kita dapat tuliskan sebagai Q2 kurang Q1 per Q1 tambah Q2 per P2 kurang P1 per P1 dan P2. Dengan memasukkan angka-angka yang berkenaan, kita dapat hitung elastisitas. Ini Q2 tadi adalah 5, Q1 adalah
20. Jadi 5 kurang 20 per Q1 tambah Q2, 5 tambah 20. P1, P2 tadi, P2 adalah 20, P1 adalah 5. 20 kurang 5 tentunya ini per 5 tambah 20. Dihitung, aljabarnya menghasilkan min 1. Jadi elastisitas harga itu adalah min 1. Dalam ekonomi mikro, berarti elastisitas yang uniter, ya, unitary elasticity, ya, elastisitas. Jadi dalam secara grafik kurva permintaannya adalah kurva menurun sambil mengapit surut pada sumbu harga dan pada sumbu kertas sebesar 90 derajat. 45 derajat begini kurvanya. Ya, mengapit sudut 45 derajat. Begitu soal 16, ya. Sama kasusnya dengan soal-soal sebelumnya. Ya, ini andaikan bahwa persamaan permintaan sebuah perusahaan sebagai berikut ini. Q fungsi P. Hitung elastisitas harga pada P sama dengan $3 ini. Dia masukkan dulu P sama dengan 3, Q sama dengan 80 kurang 10 kali 3 tentunya, 50. Lalu masuk ke formula elastisitas ini. dQ per dP tentu min 10 kali P 3 per 50 sama dengan minus 0,6 sebagai elastisitas. B, pada harga $3 berapa marginal revenue? Tentu kita cari dulu marginal revenue. Ingat, marginal revenue sebagai fungsi Q atau R sebagai fungsi Q. Jadi di sini persamaan permintaan dalam konsep ekonomi Q fungsi P. Kita ubah dulu menjadi format P fungsi Q untuk menghasilkan revenue sebagai fungsi Q. Ini hasilnya 8 kurang 0,1 Q. Lalu R sama dengan P kali Q. Lalu kita menghasilkan R sebagai fungsi Q, bukan fungsi P, yaitu 8Q kurang 0,1 Q pangkat 2. Lalu marginal revenue-nya menjadi turunan pertama R terhadap Q. 8, 0,2 Q ini sendiri. Lalu pada harga yang memaksimumkan total revenue tersebut, berapa elastisitas harga dari permintaan yang memaksimumkan total revenue ini dia? Untuk persoalan D, ya, untuk persoalan D ini E sama dengan min 1 dalam kasus ini. Ya, dalam kasus ini untuk total revenue maksimum dalam ekonomi mikro, koefisien elastisitas itu adalah 1. Ya, adalah 1. Itu sebabnya kita tuliskan ini 1 minus, dalam hitungan matematik kita harus sertakan tanda minusnya yang mencerminkan di atas tadi saya katakan mencerminkan law of demand. Jadi kita masukkan P sama dengan 4 untuk Q, kita masukkan ini, kita dapat 40. Jadi R maksimum adalah 4 kali 40 tentunya. Ya. Karena pada P sama dengan 4 yang diketahui, kita sudah dapat. Ya. Kita bisa dapat Q yang membuat revenue itu maksimum. Jadi R maksimum adalah P kali Q, 4 kali 40 sama dengan 160. 160. Demikian soal 17. Ya, soal 17. Andaikan persamaan permintaan, gini. Pada harga berapa perusahaan sebaiknya menetapkan harganya agar total revenue maksimum. Pada harga yang memaksimumkan total revenue tersebut, berapa elastisitas harga dari permintaan. Ya. Baik, ini kita tinggalkan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sendiri, meniru cara mengerjakan soal-soal sebelumnya. Itulah soal 17. Soal 18 demikian juga, sama kasusnya dengan 17. Ini ditinggalkan buat saudara untuk
mengerjakannya sendiri, ya, untuk mengerjakannya sendiri. Demikian teman-teman, kita sudah aplikasikan tadi derivatif kepada elastisitas. Itu konsep penting dalam ilmu ekonomi, elastisitas. Masih derivatif, kita bisa aplikasikan derivatif itu kepada pengoptimuman fungsi. Pengoptimuman fungsi. Dalam video ini, fungsi yang kita pakai adalah fungsi yang sederhana, di mana variabel independen hanya satu. Jadi, Y sama dengan fungsi X. Y adalah variabel dependen, sedangkan X satu-satunya sebagai variabel independen. Tentu, independen boleh dua atau lebih, tentu makin sulit ya untuk analisisnya, tetapi makin dekat dengan kenyataan. Karena dengan dalam kenyataan, fungsi itu adalah fungsi lebih ke fungsi multivariat, di mana independennya lebih dari satu. Untuk modul ini kita pakai variabel independen hanya satu, yaitu X. Lalu pertanyaannya adalah soal 19, optimumkan fungsi berikut, Y sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 3. Sebelum kita lanjut ke soal-soal berikutnya dalam rangka optimalisasi fungsi atau maksimalisasi fungsi atau minimalisasi fungsi, kita pakai tabel ini untuk membuat keputusan. Ya, mengapa fungsi itu kita sebut fungsi maksimum, mengapa fungsi itu sebagai fungsi minimum dengan menerapkan ini. Ya, untuk fungsi maksimum kita selalu cari ya syarat perlunya dengan memakai derivatif pertama ini. Kita samakan dengan 0 derivatif pertamanya. Kemudian kita selesaikan untuk X. Itu berlaku juga untuk fungsi minimum. Jadi untuk baik fungsi maksimum maupun fungsi minimum, syarat perlunya adalah sama. Ya, tapi belum cukup untuk mengatakan kalau dia maksimum, kalau dia minimum. Ada uji yang lebih yang membuat syarat itu cukup. Cukup untuk mengatakan fungsi itu maksimum, fungsi itu minimum, yaitu dengan mencari turunan keduanya fungsi itu. Jadi kalau kita cari turunan kedua fungsi itu, kalau untuk X yang kita cari di syarat perlu membuat turunan kedua lebih kecil dari 0, maka fungsi itu adalah fungsi maksimum. Sebaliknya, maka fungsi itu adalah fungsi minimum. Nanti akan kita lihat contohnya apa yang disebut dengan titik belok. Titik belok itu bukan titik maksimum, bukan titik minimum. Dihitung dengan formula ini. D, salah penulisan kita ya. Seharusnya D pangkat 2Y per DX pangkat 2 sama dengan 0. Lalu selesaikan untuk X. Nanti kita lihat contoh konkretnya. Ini fungsi yang mau dioptimalkan. Cari dulu syarat perlunya ini. Dengan menyelidiki derivatif pertama yang sudah kita bahas tadi di atas. Ini derivatif pertamanya dy per dx. Sama dengan 2x kurang 4 kurang 0 sama dengan 0. Ternyata disederhanakan 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Kita masukkan x sama dengan 2 ini ke fungsi asalnya ini. Untuk memperoleh angka min 1. Jadi koordinatnya adalah, pasangannya adalah 2 min 1. Apakah pasangan itu adalah pasangan yang membuat fungsi Y adalah maksimum atau minimum? Kita selidiki syarat cukupnya dengan mencari derivatif kedua. Ini dia derivatif dari derivatif pertama ini. Ini derivatifnya adalah jelas 2 kurang 0 atau min atau 2 saja. Ternyata sesuai dengan kriteria ini, maka fungsi Y ini adalah fungsi
minimum. Minimum pada titik X sama dengan 2, Y sama dengan min 1. Soal lain, soal 20, optimumkan fungsi berikut ini. Jawaban serupa dengan yang di atas tadi. Cari turunan pertamanya ini. Menghasilkan X sama dengan 1. Lalu masukkan ke fungsi asal Y. Lalu Anda memperoleh angka 4. Angka 4. Tapi itu belum cukup untuk mengatakan fungsi itu adalah fungsi optimal. Kita harus cari tahu syarat cukupnya yang dihitung dengan menyelidiki derivatif kedua ini. Derivatif kedua hanya adalah min 2. Ini tadi derivatif keduanya ini. Jelas min 2 tambah 0. Min 2. Ternyata min 2 itu lebih kecil daripada 0. Maka fungsi ada atas tadi adalah fungsi maksimum sebagai prakteknya dalil kita ini. Jadi kalau negatif turunan keduanya, maka fungsi itu adalah fungsi maksimum. Adalah fungsi maksimum. Soal yang lain adalah soal 21. Optimumkan fungsi berikut ini. Ya, fungsinya berpangkat 3 ini. Ya, daripada berpangkat 2, berpangkat 1 seperti sebelumnya. Tentu makin tinggi pangkat itu, makin relatif sulit untuk diselesaikan. Ya, tapi dengan memakai metode yang sudah ada, akan terselesaikan juga fungsi-fungsi yang ini atau semacamnya. Jawaban uji dari pertama tentunya dy per dx sama dengan 0 ini. X pangkat 2, ini berapa? 2x min 3, 8 menjadi 0. Samakan menjadi 0. Kita samakan dengan 0. Lalu kita cari, ada nggak faktor-faktor, adakah akar-akar persamaan ini? Demikian. Kalau berpangkat 2, akar-akarnya ada 2, X1, X2. Kalau berpangkat 3, akar-akarnya ada 3. X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa. Makin sulit tentunya mencari akar-akar persamaan itu. Kalau pangkat eksponen fungsi ini semakin besar. Ini kita jawab, ternyata bisa difaktorisasi ini. Persamaan kuadrat ini. Tujuan kita adalah mencari akar-akarnya, yaitu X1 berapa, X2 berapa, X1 berapa, X2 berapa. Lalu mencari akar-akar ini ada 2 rumus bisa kita tempuh. Pertama, faktorisasi. Kedua, rumus kuadratik. Ini bisa difaktorisasi, bisa. 3 itu berapa kali berapa? 1 kali 3. Lalu kita cocokkan, kalau ini ditambah kurangkan, bagaimana ini? Supaya menghasilkan minus 2. Jadi kita isi tambah 1, minus 3 sama dengan 0. Inilah jawabnya. Jadi, untuk X1 sama dengan 1, kita hitung Y-nya. Ini dia teman-teman. 0. Untuk X2 sama dengan 3, ini kan akarnya, akar pertama adalah X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Akar persamaan kedua, X kurang 3 sama dengan 0. Maka X2 adalah masukkan ke fungsi asalnya ini. Ternyata hasilnya adalah min 1. Min 1. Jadi pasangan pertama adalah min 1, 92 per 3. Pasangan kedua adalah 3 dengan min 1. Apakah ini titik-titik yang maksimum atau minimum? Kita selidiki syarat cukup tentunya. Kita selidiki syarat cukup, yaitu turunan kedua, turunan dari turunan pertama ini. Ya, kita selalu memakai fungsi awalnya.
nggak bisa kita pakai fungsi kalau ini disederhanakan. Ini fungsi awalnya, derivatifnya ini berapa? 2x kurang 2. 2x kurang 2 sama dengan 0. Ini. Dengan memasukkan x1 sama dengan min 1, kita hitung tanda, periksa tandanya, tanda aljabarnya. Ini 2x kurang 2, masukkan 2, masukkan min 1, x. Ternyata menghasilkan negatif. Jadi fungsi maksimum. Begitu. Untuk x sama dengan 3, karena ada 2 tadi akar-akarnya. Untuk x sama dengan 3, ini ternyata fungsinya adalah fungsi minimum, di mana tanda aljabarnya adalah negatif. Negatif ya, lebih kecil daripada 0. Begitu teman-teman, maka pada x1 sama dengan 1 dan y sama dengan y maksimum 92/3, fungsi adalah maksimum. Lalu pasangannya x2 sama dengan 3, y minusnya min 1, kita anggap sebagai fungsi minimum. Jadi dalam soal yang sama bisa terjadi ada nilai-nilai kritis, demikian disebut, atau nilai-nilai ekstrim, di mana fungsi adalah maksimum atau minimum. Demikian. Lanjut, judul kita sebagai terapan dalam matematika kita ini, ekonomi ini, yaitu aplikasi optimalisasi fungsi dalam ekonomi dan bisnis. Apa yang sudah kita terangkan tadi, itu semua mengenai soal-soal matematis. Sekarang bagaimana kalau soal-soal ini dalam soal-soal aplikatif, dengan judul aplikasi optimalisasi fungsi dalam ekonomi dan bisnis. Contoh 22 ini. Andaikan sebuah perusahaan beroperasi dalam pasar kompetitif. Nanti saudara bedakan dengan soal kalau pasar itu adalah pasar monopolis, ya, perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan monopolis. Kita lihat dulu yang persaingan sempurna ini. Harga sama dengan $10. Mengapa? Karena harga pada perusahaan kompetitif adalah harga yang selalu diikuti oleh setiap pelaku pasar. Harga sudah tertentu. Setiap perusahaan adalah pengikut harga dalam pasar. Mengapa? Karena implikasi dari asumsi-asumsi pasar kompetitif itu yang kita pelajari dalam ekonomi mikro. Jadi sekali lagi, P adalah angka tetap, dalam hal ini $10. Diketahui biaya, maka kita bisa hitung output yang memaksimalkan laba. Bagaimana itu? Ini P sama dengan 10. P sama dengan 10, berarti TR-nya adalah 10 Ki, P kali Ki. Sedangkan laba per definisi adalah TR kurang TC. Ini saudara-saudara hasilnya. Untuk Anda periksa ulang nanti, ya, hasil ini. Minus 0,01 Ki pangkat 2 tambah 8 Ki kurang 1000. Inilah fungsi labanya, saudara-saudara. Inilah fungsi labanya. Pertanyaan adalah, berapa laba maksimum ini? Pada output berapa, Ki sama dengan berapa, laba perusahaan itu adalah maksimum. Lagi-lagi kita selidiki, baik syarat perlu maupun syarat cukup. Ini syarat perlunya. Sama dengan 0, lalu Ki sama dengan min 8. Ya. Itu Anda kerjakan, ya. Ki sama dengan 400. Ini bagaimana? 0,02 Ki sama dengan min 8. Oke. Lalu Ki sama dengan 400. Jadi Ki sama dengan 400. Yaitu 8 min 8 dibagi minus 0,02 ini. Sebagai syarat cukup,
cari tahu tanda koefisien derivatif kedua ini. Ini derivatif kedua dari derivatif pertama. Jadi minus 0,02 tambah 0 minus 0,02. Jadi kita dapat simpulkan bahwa dengan harga pasar 10, tingkat output yang memaksimum pada laba perusahaan itu adalah 400. 400 ini sendiri. Berapa rupiah itu? Kita masukkan ke fungsi asal tentunya. Kalau V maksimum sama dengan 6.000 dolar. 6.000 dolar. Itu kalau kasus persaingan pasar kompetitif. Soal 22. Soal 23 sama, Anda bisa ikuti ini ya. Berapa output yang memaksimumkan laba perusahaan? Q sama dengan 100. Lalu syarat cukupnya ternyata ya, di sini tadi nilai kritisnya atau nilai ekstrimnya adalah ini. Q sama dengan 100. Kita ingat itu Q sama dengan 100. Lalu kita masukkan angka-angka yang berkenan untuk menghitung derivatif Q ini. Kita masukkan, ternyata minus 0,05 turun keduanya. Jadi negatif. Itu berarti fungsi adalah fungsi maksimum. Demikian juga ini V maksimum dapat kita cari selanjutnya dengan memasukkan ke fungsi asalnya. Minus 150 sebagai rugi maksimum. Begitu. Jadi dengan harga pasar 10 dolar, tinggal output yang dihasilkan perusahaan mendatangkan rugi maksimum, maksimum loss sebesar V sama dengan 6.000 dolar. Soal 24 ya, masih serupa dengan soal 23. Kita mencoba berapa output untuk maksimalisasi laba, untuk optimalisasi laba. Tapi kita sudah terangkan sebelumnya ya. Di sini perusahaan adalah perusahaan monopolis di mana persamaan permintaan monopolis itu ya, tidak permintaan perusahaan monopolis itu dalam soal kita ini dituliskan oleh P sama dengan 200 kurang 5 Q. Jadi TC-nya menjadi Q pada output pada laba sama dengan 0. Jelas itu 100. 100. Jadi 100 kurang 5 Q pangkat 2. P sama dengan 200 kurang 5 Q. Berapa harga kuantitas yang memaksimumkan laba perusahaan? Berapa laba maksimum? Mudah menghitungnya nih. Kita cari dulu fungsi TR-nya. Ya, fungsi TR-nya nih. Sekali lagi perhatikan TR selalu dalam fungsi output. Ini dia. P TR sama dengan 200 Q kurang 5 Q pangkat 2. Tentu kita bisa dapat fungsi laba V sama dengan TR kurang TC. TR kurang TC. Secara perlu sudah kita jelaskan beberapa kali tadi. Kisah dengan 10 syarat cukup ternyata minus fungsi maksimum. Lalu maksimumnya, laba maksimumnya adalah dengan memasukkan angka-angka output itu sendiri. Berapa? 900. Jadi ya, 900 dengan Q sama dengan 10, P sama dengan 150. Jadi harga monopolis itu adalah 150. 150 harga monopolis menjadi meningkat. Sedangkan outputnya adalah turun dari, boleh dibilang turun dari berapa? Q sama dengan 6. Ya. Tiga output yang memaksimumkan laba adalah 9.000 dolar. Jadi
pada output sama dengan 10 ya. Bisa Anda bayangkan, hitung itu bagaimana Q sama dengan 10. Soal 25 begitu juga. Soal 25 sama. Ini tak persoalan kerumusan laba. Laba sama dengan TR kurang TC. Ini data yang diketahui untuk itu. Lalu jawabannya ini, ubah dulu bentuk persamaan permintaan menjadi persamaan dalam P sama dengan fungsi Q ini. P sama dengan fungsi Q. Demikian seterusnya, TR V sama dengan TR kurang TC. Sudah kita hitung. Ini lagi perusahaan menderita kerugian maksimum sesuai dengan data di atas tadi. Dan laba itu adalah 425 dolar Amerika Serikat misalnya. Demikian fungsi permintaan dan fungsi biaya memakai perpajakan. Soal 26 untuk Anda kerjakan sendiri, tidak ribet, tidak sulit, tinggal ikuti contoh soal-soal yang di atas. Demikian juga soal 27. Ya, soal 27. Anda harus bisa menyelesaikan ini, soal 26 dengan soal 27. Matematiknya tidak terlalu berat, masih matematik sederhana dan yang sengaja. Esensi ekonomi yang lebih penting buat kita pelajari lewat konsep-konsep matematika. Demikian juga soal 27 tidak diselesaikan dalam modul ini untuk Anda kerjakan. Sekarang modul ya, sekarang soal yang baru ya, corak soal yang corak soalnya berbeda dari sebelumnya. Coba kita baca soal 28. Andaikan fungsi permintaan, fungsi penawaran sebagai berikut ini. Lagi-lagi P dinyatakan dalam fungsi Q, bukan sebaliknya. Lalu pemerintah membebankan pajak satuan sebesar T. Berapa pajak satuan sebaiknya dibebankan pemerintah agar pajaknya maksimum? Ya, sebelumnya kita langganan ini pajak satuan ya, pajak satuan sebesar T. Kita jawab, kalau pajak itu selalu mempengaruhi, menentukan persamaan penawaran ini, tidak dengan persamaan permintaan ini. P sama dengan 200 tambah sepertiga Q. Ini yang dipengaruhi oleh pajak dimaksud. Jadi pajak menaikkan harga jual tentunya. Jadi secara matematik, harga jual menurut fungsi penawaran tadi menjadi P sama dengan 200 tambah sepertiga Q tambah T. Tambah T langsung menjadi beban bagi perusahaan. Jadi PT menjadi T kali Q tentunya. Ini kalau sudah kita rumuskan ini, penawaran dengan pajak gabungkan lagi dengan permintaan dengan pajak. Ini lalu kita samakan demand sama dengan supply. Demand oke, sudah diketahui, supply juga sudah. Jadi mari kita samakan. Jadi 600 kurang Q sama dengan 200 sepertiga Q tambah T ini. Ini fokus kita, berapa T ini? Ternyata T sama dengan 400 kurang 4/3 Q. Jadi fungsi pajak menjadi T sama dengan TQ. Ini ya, dikali Q ini menjadi 400 Q. Ini kali Q. 4 Q ke pangkat 2. Ya, ini 4 Q. Jadi T sama dengan persamaan pajak. T kali Q ini. 400 Q kurang 4/3 Q pangkat 2. Sekarang, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita
maksimal kita maksimalisasikan fungsi pajak ini, ya, berkenaan dengan Q tentunya. Ya, kita lakukan DT per DQ ini. Ya, sudah menjadi syarat, selalu disamakan dengan 0. Jadi 400 ini kurang berapa ini? 4/3 kali 2, 8/3. Q pangkatnya dikurangi dengan 1. Q pangkat 1. Samakan dengan 0. Kita cari solusinya. 8/3 Q sama dengan 400. Q 150. Ya. Sebagai syarat cukup untuk mengatakan angka ini nanti adalah angka ekstrim maksimum, kita cari syarat cukup ini. Ternyata berapa? D kuadrat T per DQ pangkat 2 sama dengan 8/3 ini sendiri. Oke. Karena D kuadrat T per DQ pangkat 2 lebih kecil dari 0, maka fungsi adalah fungsi maksimum. Jadi, Anda baca ini, masukkan Q 150, kita peroleh T sama dengan 200. Maka pemerintah sebaiknya mengenakan pajak sebesar $200. $200 tadi ini. Dari mana kita peroleh $200 tadi? Dengan memasukkan Q. Ya. Masukkan Q tentunya ke persamaan ini. Jadi T-nya berapa? 400. Maka pemerintah sebaiknya mengenakan pajak sebesar 200, pajak sama dengan $200 supaya pajaknya maksimum. Jadi penerimaan pajak pemerintah berapa? T kali Q. Ya, 200 kali Q banyaknya output yang laku terjual di pasar. Jadi 200 kali 150 sama dengan $30. Ya, $30. Demikian soal 28. Bagaimana pajak mengintervensi pasar, ya, bagaimana pajak dimasukkan dalam model matematik kita. Soal 29 untuk Anda kerjakan sendiri, serupa dengan yang tadi, angka-angkanya yang diubah. Pertanyaannya sama, soal 29. Demikian juga soal 30, Anda kerjakan untuk evaluasi diri. Bagaimana saudara memahami isi video yang sudah diterangkan tadi. Berbeda dengan itu adalah soal 10 ini. Bisa kita baca persamaan permintaan pasar. Ini bicara tentang perusahaan monopolis. Yang tadi adalah perusahaan persaingan sempurna. Harga di sini bukan lagi konstan, tapi sebagai variabel ini. Makanya persamaan. Dia adalah sebuah persamaan untuk menunjukkan kalau dia adalah variabel. Ya, ingat, monopolis adalah penentu harga. Dia yang menentukan harganya sendiri. Beda dengan persaingan sempurna. Setiap perusahaan adalah pengikut harga. Apa kata pasar, itulah kata dia. Pasar mendikte dia. Sedangkan monopolis enggak, satu-satunya di pasar, maka dia yang menentukan kombinasi harga kuantitas yang berlaku di pasar. Karena dia sendiri yang menguasai pasar, menguasai permintaan pasar. Demikian, ini P sama dengan 600 kurang 2 Q. Ya, P di sini tidak lagi konstanta. Lalu kita cari total revenue-nya ini. Tentu definisi laba, revenue kurang biaya. Baik syarat perlu, syarat cukup sudah kita cari. Ini laba perusahaan itu adalah maksimum karena ini minus dia. Minus 4,4. Lalu T-nya, T sama dengan $22 per unit.
Ya, pemerintah mengenakan pajak $22 per unit barang. Maka ini akan mengubah fungsi biaya perusahaan. Kita simbolkan dia dengan TC action. Ya, ini memasukkan ke persamaan ini sebesar 22 Ki sebagai beban pajak perusahaan. 20 P T kali Ki tentunya 22 Ki sebagai pajak. Masukkan laba, definisi laba ini. Ini sudah kita kerjakan, ya, sudah kita kerjakan. Hasilnya fungsi laba adalah ini. Lalu syarat perlu untuk kita optimalkan ini. dV per dQ sama dengan 0. Ini saudara lihat hasilnya. Ada hasilnya sebesar 125. Dengan kuantitas 125 bisa kita hitung laba. Ya, harga ini. Sebesar berapa? $350. Lalu Q sama dengan 130. Tentu kita bisa menghitung fee ini sendiri ini. Ya, yaitu laba perusahaan. Ini fee sama dengan oke, itu hasilnya. Lalu belum cukup untuk mengatakan bahwa fungsi itu adalah fungsi maksimum. Cari tahu derivatif keduanya ini. Derivatif pertama. Minus 4,4 ini sendiri. Minus 4,4 tentunya. Karena ini 0, jadi minus 4,4. Minus 4,4 ini. Minus sesuai dengan kriteria keputusan di atas tadi, maka fungsi pajak itu adalah fungsi maksimum. Demikian penjelasannya dengan harga P $350, Q 25, laba adalah, tapi dengan pajak, maka laba perusahaan itu merosot menjadi 36 menjadi 34,175 tadinya 36,980. Demikian pajak dimasukkan dalam persoalan di mana perusahaan adalah monopolis. Untuk evaluasi saudara, silakan Anda hitung sendiri. Soal nomor 31 ini sama prosesnya dengan seperti mengerjakan soal 30. Silakan Anda hitung sendiri ini. Sebagai latihan tentunya. Judul topik yang lain dengan nama curve sketching. Namanya menunjukkan di sini kita berusaha membuat sketsa, membuat grafik dari sebuah fungsi. Lalu kita membaca grafik itu selanjutnya. Di sini derivatif menjadi alat yang berguna dalam curve sketching. Ya, ada fungsi laba mau kita jelaskan. Analisis laba perusahaan ini. Itu pertanyaan dalam soal 32. Lalu interpretasikan bagaimana perilaku laba perusahaan itu terkait dengan output yang dijualnya. Untuk menjawab pertanyaan itu secara matematik, kita cari dulu titik-titik penting yang membentuk kurva laba ini nantinya. Titik-titik apa itu? Titik maksimum, titik minimum, titik belok, intercept, dan asimtot kalau ada. Mari kita praktekkan fungsi laba. Lagi-lagi untuk cari maksimum minimum, kita selidiki syarat perlu dan syarat cukup. Ini ya dP per dQ sama dengan 0. Min 3Q pangkat 2 tambah 72Q kurang 240 sama dengan 0. Selalu disamakan dengan 0. Demikian seterusnya. Ternyata bisa difaktorisasi. Ada
dua akar-akarnya, yaitu Q1 20, Q2 sama dengan 4. Dengan masing-masing akar-akar persamaan ini kita carikan labanya P sama dengan ini. P sama dengan untuk Q2 sama dengan 4 minus 548. Kemudian kita pastikan titik-titik ini apakah titik-titik maksimum atau titik-titik minimum. Dengan tentunya menyelidiki syarat cukup uji derivatif kedua. Derivatif keduanya nilai ini. Derivatif kedua dari derivatif pertama ini. Ya tentu min 6Q tambah 72. Ini dia. Min 6Q tambah 72. Tentu kita selesaikan untuk Q saat untuk Q ya. Untuk Q. Bukan. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya turunan keduanya itu adalah konstanta. Di sini turunan kedua itu adalah sebuah variabel ini. Ini adalah variabel. Jadi bagaimana kita memutuskan? Kita masukkan dulu Q sama dengan 20 ke persamaan ini. Ternyata menghasilkan minus 48. Berarti fungsi maksimum pada titik ini. Nanti kita lihat lebih jelas. Lalu cari tahu untuk Q2 sama dengan 4 ini. Ternyata fungsi minimum. Jadi fungsi laba adalah maksimum pada Q1P ini. Dan minimum pada Q2P 4, minus 548. Demikian titik maksimum dan titik minimum ditentukan, dihitung memakai konsep derivatif. Ya, untuk bicara curve sketching derivatif. Titik belok mudah memahami. Samakan saja turunan Q2 sama dengan 0. Lalu selesaikan untuk Q-nya. Ini turunan Q2 daripada turunan pertama ini. Ya, daripada ini. Turunan Q2-nya adalah min 6Q tambah 72. Ini sama dengan 0. Gampang mencari titik belok. Samakan turunan Q2 dengan 0. Q sama dengan 12. Cari pasangan P-nya ini. Sudah kita hitung 476. Jadi pasangan titik belok itu adalah 12, 476. Lagi titik-titik yang membentuk kurva intercept fungsi. Intercept itu ada dua. Jadi dalam konteks persoalan kita ini, dalam fungsi laba ini ada dua. Intercept P, intercept Q. Bagaimana mencari intercept P? Q samakan dengan 0. Mencari intercept Q, P samakan dengan 0. Itu intercept. Ya, intercept. Bagaimana kurva memotong sumbu Y atau sumbu X. Itulah intercept. Jadi, untuk intercept P tentu Q sama dengan 0 ini. Jadi, koordinat intercept adalah 0 min 100. Lalu intercept Q, tadi prinsipnya adalah samakan P sama dengan 0. Ternyata menghasilkan persamaan pangkat 3. Q berpangkat 3. Ini adalah persamaan yang sulit dicari akar-akarnya. Jadi berpangkat 3, akarnya 3. Q1, Q2, Q3. Berpangkat 4, akar-akarnya 4. Q1, Q2, Q3, Q4. Tentu makin sulit. Sebelum-sebelumnya kita selalu berhadapan dengan fungsi kuadratis, di mana akar-akarnya ada 2, Q1 dan Q2. Lalu kita selesaikan dengan pilihan. Ada dua pilihan, pilihan faktorisasi dan pilihan formula atau rumus kuadratis. Ingat, minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Rumus kuadratis. Kita tidak akan selesaikan persamaan kubik ini karena ketidakpraktisan untuk kita selesaikan. Anda bisa menyelesaikan ini dengan formula-formula tentu yang lebih sulit dengan formula kuadratis. Jadi nanti secara grafik kita memperkirakan intercept Q itu sendiri. Jadi dari sini tadi ada 3, berarti interceptnya ada 3. Ada 3 interceptnya sesuai dengan persamaan ini. Demikian intercept
lalu mencari asimptot fungsi, yaitu titik lain yang membentuk kurva. Karena fungsi yang kita hadapi adalah fungsi polinomial, tak ada asimptot-asimptot fungsi. Baiklah, dengan titik-titik tadi semuanya bisa kita membentuk kurva. Kita bisa membentuk kurva, yaitu kurva laba untuk kita analisis selanjutnya nanti. Kalau kita perhatikan tadi nilai-nilai angka-angka Q, ya, ada 4, ada 12, ada 20. Jadi ada baiknya kita membuat skala. Skala terbesar Q katakanlah sebesar pada 30. Ya, atau angka yang lain silakan Anda pilih. Lalu kita bagi-bagi kemudian menjadi skala-skala yang lebih kecil, 5, 10, 15, 20, 25 untuk skala Q. Ya, jadi biasanya tetapkan dulu skala tertinggi, baru Anda bagi-bagi menjadi skala-skala yang kecil untuk kita pakai nanti dalam membentuk kurva. Demikian juga angka-angka skala-skala untuk P. Ya, berapa P tertinggi dalam perhitungan kita tadi. Lalu kita mematok angka terbesar, katakanlah 1.500. Kemudian untuk kita bagi-bagi menjadi skala-skala yang lebih kecil, 500, 1.000, 1.500. Lalu kita tetapkan, kita plotting koordinat-koordinat yang sudah kita bahas tadi. Inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Sekarang titik-titik penting di sini adalah, karena ini sudah soal aplikasi dalam ekonomi bisnis, tentu kita hanya menafsirkan bagian kuadran pertama dari sumbu kartesius ini. Ya, meski ada juga nanti bagian negatif mempunyai tafsiran ekonomi tersendiri. Jadi, mari kita tafsir perilaku. Mari coba pahami perilaku laba perusahaan tadi. Bagaimana P berubah dengan Q berubah, begitu. Kita lihat di sini Q semakin ke kanan semakin besar. Lalu ada titik-titik penting di sini, titik ini ya kita sudah bold, kita cetak, kita beri lingkaran tebal, titik ini, titik ini. Ini titik-titik penting yang membentuk kurva. Ini sendiri adalah titik belok. Ya, bagaimana kita tafsirkan ini? Ya, titik demi titik ini mari kita tafsirkan. Kita sudah tuliskan tafsirannya sebagai berikut. Ada 5 tafsiran, ada 6. Ada 6 tafsiran kita. Jadi kita baca dulu, kita tafsir perilaku laba perusahaan ini mulai dari 0 ke 5, ke 4. Lalu dari 4 ke 12 hingga mencapai titik belok. Kemudian dari titik belok 12 ke titik 20. Kemudian mulai dari titik 20 dan seterusnya. Bagaimana P itu berubah? Bagaimana tingkat perubahannya? Itu yang mau kita cari sebagai interpretasi grafik kita. Jadi kita sudah daftarkan di sini ada 6. Karena P untuk Q sama dengan 0 sama dengan min 100. Ini min 100. Mana min 100? Ini min 100. Ini ya sumbu P tentunya. Saat perusahaan belum menghasilkan apa-apa, ya dia sudah ada ruginya. Berarti rugi ini ditafsirkan sebagai biaya tetap perusahaan itu sebesar $100. Kemudian kita menafsir dari 0 ke 4. Ini. Dari 0 ke 4. Laba perusahaan merosot dengan penurunan makin kecil hingga mencapai laba minimum pada P ini. P sebesar 548, ya, minus 548 alias rugi. Ya, rugi. Pada Q sama dengan 4. Kemudian dari 4 ke 12. Begitu menafsirnya. Tadi dari 0 ke 4, dari 4 ke 12 berikutnya. Ke titik belok ini. Apa maknanya dari 4 ke 12? Ini dia. Jika produksi naik dari 4 unit hingga 12 unit, laba perusahaan itu meningkat.
dengan peningkatan semakin besar. Laba meningkat dengan peningkatan makin besar sampai titik belok tercapai. Titik belok tercapai ini. Ya, sampai titik belok tercapai. Jika produksi selanjutnya dari Q12 ke Q sama dengan 20. Bagaimana perilaku perusahaan? Laba perusahaan itu. Jika meningkat dari 12 menjadi Q sama dengan 20. Kita lihat laba perusahaan tetap naik. Tapi kenaikannya semakin lama semakin merosot. Laba perusahaan meningkat dengan kenaikan semakin kecil hingga mencapai laba maksimum sebesar $1.500 ini. Ya, $1.500 pada output Q sama dengan 20. Lalu kita tafsir lagi, kalau perilaku laba itu dengan produksi 20 lebih besar daripada 20. Makin ke kanan lebih besar daripada 20. Ini jika produksi meningkat lebih besar dari 20 unit. Laba perusahaan merosot dengan penurunan semakin besar seiring dengan peningkatan produksi. Bagaimana kalau ini menjadi realitas sebuah perusahaan? Ya, tidak mungkin tentunya, ya, tidak mungkin perusahaan mencapai ini. Ya, mau mengalami ini lebih besar daripada 20. Memakai software, gambar kita di atas tadi dilukiskan pakai software. Berbagai software sekarang membuat kurva. Bisa juga secara manual tadi kita sudah guide tadi membuat manualnya, cara manualnya. Jadi dengan lukisan memakai FX grafik 6, kita bisa menduga-duga berapa nilai Q, ya, Q sebagai intercept P dalam persoalan kita. Itu yang sendiri, ini intercept, ini juga intercept, ya. Kurva memotong Q, kurva memotong sumbu Q. Itu menjadi apa? Intercept Q. Ya, pada P sama dengan 0 tentunya. Pada P sama dengan 0, kita memperkirakan angkanya sebesar 9,43 dengan 26,96. Demikian kita secara tak langsung memperoleh intercept Q. Jadi lebih mudah mencari intercept P daripada intercept Q sebenarnya. Oke, selanjutnya fungsi soal 33. Anda mengerjakan sendiri sama dengan soal 32. Angkanya yang berbeda-beda. Sebagai latihan saudara mandiri, Anda kerjakanlah soal 33. Kita kerjakan juga soal 34 terkait dengan perilaku biaya sebuah perusahaan. Sama dengan seperti mengerjakan soal 32. Demikian juga cara menafsirnya. Ya, kita mula-mula mencari titik maksimum, titik minimum. Ini titik maksimum dan titik minimum. Kemudian kita peroleh maksimum minimum, kemudian mencari titik belok dengan menyamakan turunan kedua sama dengan 0. Ini titik beloknya. Lalu intercept fungsi tadi saya katakan lebih mudah mencari intercept C daripada intercept Q. Intercept C langsung Q sama dengan 0. Ini dia. Jadi ternyata interceptnya koordinatnya adalah 0, 8. Beda dengan intercept Q. Ya, kita lihat ini sebagai persamaan kubik angka 3. Tentu akar-akar persamaan ini ada 3, Q1, Q2, Q3. Sulit menyelesaikannya. Ada formula tentunya untuk menyelesaikan. Berapa Q1, Q2, Q3 tidak kita bahas dalam video ini. Demikian nasib fungsi jelas juga tidak ada karena ini adalah fungsi polinomial. Ini grafiknya, kita bentuklah grafik itu dengan memplot titik-titik penting tadi, yaitu titik maksimum, titik minimum, titik belok, intercept dan intercept ini. Ya, ini tafsirannya serupa dengan yang tadi. Anda bisa membaca ini ada 6 interpretasinya serupa dengan interpretasi tadi. Anda mula-mula menafsir dari 0 ke
ke 2. Kemudian dari 2 ke 4. Tafsirkan dari 4 ke 6. Kemudian lebih dari 6 sebagai interpretasi bagi perilaku biaya perusahaan ini serupa dengan menafsirkan perilaku laba dalam soal di atas. Demikian teman-teman mahasiswa. Kemudian soal 35. Ini adalah fungsi rasional, fungsi pecahan. Salah satu fungsi pecahan, ciri-cirinya adalah memiliki asimtot. Asimtot adalah garis di mana kurva mendekatinya dan mendekatinya, tapi tak pernah memotongnya. Itu asimtot. Mari kita jawab soal 35. Ya. Jadi di sini kita dapat identifikasi ada 3 asimtot. Asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Ya. Cara cepat menemukan asimtot tegak fungsi. Samakan penyebut ini dengan 0. Jadi 10 kurang 2 Q sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan min 5. Jadi asimtot vertikal adalah pada Q sama dengan min 5 asimtot vertikal. Sedangkan asimtot horizontal kita lihat ini ya. Ingat kita sudah pernah menerangkan ini di video saya tentang fungsi rasional di kanal saya. Jadi ada di sana formula, pada pembilang ada faktor n, pada penyebut ada faktor m. Lalu membandingkan n dengan m. Ya. Di sini n-nya 1, m-nya juga 1, n sama dengan m sama dengan 1. Jadi asimtot horizontal menjadi AN per PM. Ini 180 dibagi 2 sama dengan 90. Sekali lagi, Anda bisa menonton ulang video saya tentang fungsi rasional dalam kanal ini. Jadi asimtot horizontal adalah 180 per 2 sama dengan 92. Intercept sama, ada intercept P, ada intercept Q. Intercept P, Q sama dengan 0. Intercept Q, P sama dengan 0. Ini dia teman-teman. Q sama dengan 0. P-nya 0. Jadi koordinat intercept P adalah 0, 0. Sedangkan intercept Q menyamakan P dengan 0 ini. Perkiraan bersilang tentunya Q sama dengan 0. Jadi koordinat intercept Q atau intercept horizontal adalah 0, 0. Demikian teman-teman. Kita buatkan grafiknya. Ya, tentu kita butuh titik-titik tambahan seperlunya. Ya, grafik fungsi yang laba kita cari itu adalah ini sendiri ini. Ya, saudara lihat skalanya ini. Ya, skala disesuaikan dengan angka Q yang membentuk kurva tentunya. Ini adalah asimtot horizontal. Ini. Jadi saudara lihat, saya sudah membuat titik-titik tambahan yang berkenaan. Ini maksudnya titik-titik tambahan. Ya, kita mencari nilai-nilai P untuk Q tertentu. Ternyata grafik laba perusahaan itu adalah meningkat begini. Makin besar produksi, makin besar laba perusahaan itu. Tapi sifat kenaikan laba itu adalah kita baca di sini. Dapat ditafsirkan bahwa perusahaan tidak memperoleh laba sama sekali jika tidak menghasilkan produk. Jadi fixed cost adalah 0. Ya, fixed cost adalah 0. Tentu dalam realitas tak pernah ada fixed cost sebesar 0. Fixed cost itu selalu ada biarpun produksi belum jalan. Perusahaan akan menikmati laba positif bila mana mulai menghasilkan produk. Namun laba semakin mendekati level 90 dolar, katakanlah dalam satuan dolar, jika semakin besar produk dihasilkan. Begitu teman-teman. Memang laba itu meningkat, ya, meningkat. Tapi kenaikan laba itu semakin lama semakin mendekati laba sebesar 90 yang menjadi asimtotnya. Ingat, asimtot adalah garis. Asimtot adalah garis di mana kurva semakin mendekatinya
semakin mendekatinya dan tak pernah memotongnya. Demikian juga soal 36. Silakan Anda kerjakan sendiri serupa dengan cara di atas tadi. Sekali lagi, Anda harus menonton ulang video saya tentang fungsi rasional dalam channel saya ini. Ya, begini jawaban untuk soal 36 ya, asimptot. Kalau begini n-nya 2, n-nya 2, m-nya 1, lebih besar n daripada m, lebih besar n sama dengan 2 daripada m sama dengan 1. Jadi persamaan ini memiliki asimptot miring ya, asimptot miring. Bagaimana cara mencarinya? Kita mengikuti ini. Asimptot miring adalah kita ini, sehingga kita dapat identifikasi bahwa fungsi ini mempunyai asimptot miring karena derajat pembilang 1 lebih besar daripada derajat penjemput. Jelas bahwa asimptot miring adalah ini. Kalau kita bagikan ini, dia akan menghasilkan 10Q ya, 10Q tambah 10Q tambah 400 per Q ya. 10Q tambah 400 Q. Jadi di sini menjadi asimptotnya adalah C sama dengan 10 per Q ya. 10 per Q. Bisa Anda ulangi lagi seperti kita katakan tadi, penjelasan tentang fungsi rasional dalam edisi video saya di channel saya ini. Begitu asimptot miring ya, 10 per Q. Sedangkan asimptot vertikal kita sudah katakan sebelumnya, samakan saja penyebut dengan 0. Jadi Q sama dengan 0 adalah asimptot vertikal. Ini dia untuk intercept ini. Intercept Q, intercept C berarti Q sama dengan 0. Intercept C, saudara lihat di sini. Tak ada intercept C. Tidak ada intercept C. Maka setelah dilukiskan, inilah dia teman-teman, kurva biaya. Tentu titik-titik tambahan kita perlukan. Ini asimptot miring itu sendiri. Jadi saudara lihat, semakin besar output, biaya semakin kecil. Dan semakin lama, semakin mendekati asimptot miring ini. Di mana asimptot miring dalam hal ini dalam gerak meningkat. Begitu bisa kita interpretasikan perilaku biaya perusahaan tadi ini. Soal 37 sama untuk Anda kerjakan sendiri, juga soal 38. Terakhir dalam video kita ini adalah tentang integral fungsi sebagai bagian dari kalkulus fungsi, integral fungsi. Integral itu adalah kebalikan dari derivatif. Ya. Sejalan dengan itu kita bedakan juga integrasi dengan diferensiasi. Ya, seperti diferensiasi, proses menemukan derivatif, integrasi juga proses menemukan integral fungsi. Boleh dibilang integral adalah salah satu konsep yang sulit dalam matematik. Integral itu ada dua, integral tentu dan integral tak tentu. Ya, ini kita ralat bukan integral tentu, tapi integral tak tentu. Indefinite integral. Ya, integral indefinite tak tentu. Ini secara umum integral tak tentu itu. Mengapa dibilang tak tentu? Ada faktor C di sini membuatnya menjadi integral tak tentu. Ini adalah tanda integral, ini adalah integran, yaitu fungsi yang hendak diintegrasikan. Sedangkan dx adalah operator di mana fungsi diintegrasikan terhadap x. Begitu membacanya. Ini hasilnya fx sebagai hasilnya dan selalu ditambahkan dengan faktor c, di mana c mengambil nilai konstan pada angka berapapun. Ya, tak tentu dia mengambil nilai. Itu sebabnya disebut integral tak tentu.
tak banyak kita bahas ini, hanya formula yang simple kita pakai esensi ekonominya menjadi tujuan pokok kita. Inilah formula-formula integral tak tentu ini. Jadi kalau kita bilang tadi integrasi adalah kebalikan diferensiasi, maka formula integrasi adalah kebalikan dari rumus-rumus diferensiasi. Ambil satu contoh misalnya ini, ya ini x pangkat n. Kita tahu derivatifnya adalah n x pangkat n kurang 1. Tentu kebalikannya menjadi 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 sebagai kebalikannya. Ya, integrasi adalah kebalikan dari diferensiasi. Cukup sampai di sini secara konseptual. Ini contoh-contohnya. Integral x pangkat 2 dx sama dengan memakai formula tadi ini, memakai formula ini, ya, maka kita memperoleh selalu 1 per ini pangkatnya ini tambahkan dengan 1. Bedakan dengan derivatif, dikurangkan dengan 1. Jadi kebalikannya tambahkan dengan 1. Jadi 1 per 2 tambah 1, X pangkat 3, tambah C. Selalu tambah C. Apakah ini benar? Kita cari derivatifnya ini. Derivatif sepertiga X pangkat 3 adalah sepertiga kali 3 X pangkat 3 kurang 1, X pangkat 2 tentunya. Demikian juga ini, setiap konstanta integralnya adalah 2x, 3, 3x, 7, 7x, tambah C tentunya. Ya. Begitu juga ini bisa Anda ikuti dengan memakai formula simple tadi ini. Baik, ada integral tak tentu, ini tadi salah tulis, ada integral tentu, ini dia. Ini simbolnya. Jadi integral fungsi x dx dengan limit atas b dan limit bawah a. Demikian dibaca menjadi fx dengan notasi ini yang dibaca limit atas b, limit bawah b. Lalu diselesaikan untuk limit atas fungsi pada limit atas b dan fungsi pada limit bawah a. Lalu dikurangkan ke limit atas ini. Itulah integral tentu. Ini contohnya. Ini contoh. 3x pangkat 2 tambah 4z tambah 2. Kalau kita cari turunannya ini 3 per 3 x pangkat 3. Ya ini dia. 3 per 3 ini tambahkan. X pangkat 3. Ini 4 per 2 ini. Tambahkan pangkatnya yang 1. Z pangkat 2. Ya. X pangkat 2. Ini 2x lebih gampang tentunya. Ini integralnya adalah 2x. Dengan limit atas 3, limit bawah 3. Kemudian kita tuliskan demikian rupa sehingga kita cari selanjutnya integralnya dengan melakukan perhitungan semacam ini. Jadi masukkan limit atas 3. Ini dia. Masukkan limit bawah 1, lalu kurangkan kepada ini. Hasilnya adalah 46. Itulah contoh. Ya, contoh sederhana tentang integral tentu. Tentu ada bisa untuk contoh yang lain. Dan ternyata integral tentu itu juga dapat menghitung luas daerah. Ini konsepnya. Ini. Jadi ada sebuah fungsi dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B. Berapa luas daerah ini? Bisa dihitung dengan integral dengan memakai ini, formula ini. Ya. Dalam ekonomi mikro ada namanya konsep surplus konsumen dan surplus produsen ini. Ya. Dalam ekonomi mikro kita tahu ini adalah surplus konsumen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara harga, begitu. Harga yang konsumen mau dan mampu bayar dengan harga yang sebenarnya yang diterimanya di pasar ini. Ini harga yang diterimanya di pasar. Sedangkan konsumen mau saja membayar harga lebih tinggi dari penol. Sekali lagi,
Surplus konsumen selisih antara harga yang konsumen mampu bayar dengan harga yang benar-benar dibayarkannya. Jadi ini segitiga ini adalah surplus konsumen. Sedangkan surplus produsen adalah selisih antara, ya, selisih antara produsen mau menawarkan barang, ya, pada harga, ya, pada berbagai harga dengan harga yang benar-benar dihadapinya di pasar. Ya, sekali lagi perbedaan antara harga yang produsen mau memasuk barang, mau menawarkan barang, ya, pada harga yang benar-benar diterimanya di pasar, ya, penol. Jadi surplus produsen adalah ini, ya, jadi surplus konsumen, surplus produsen, ya. Surplus konsumen itu adalah ukuran kesejahteraan konsumen, ya. Ukuran makin besar surplus konsumen, tentu makin besar kesejahteraan konsumen. Begitu dalam ekonomi mikro, ya. Ekonomi mikro mengajarkan kita surplus konsumen dan surplus produsen. Sekarang kita bicara itu dalam konteks hitungan matematika, ya. Hitungan matematika. Soal 39. Fungsi marginal cost sebuah perusahaan menghasilkan barang Q adalah ini. Jika biaya tetap 65.000, berapa total biaya? Jawabnya adalah kita mengambil integral terhadap fungsi ini, itulah ini. Demikian penulisannya. Lalu total cost-nya adalah 7/30, ya, kali 1 per, demikian tadi rumusnya, 1 per ini 2 tambah 1 per 3 Q 2 tambah 1 ini 50 per ini tambahkan 1, 50 per 2 tentunya Q pangkat 2. Ini sendiri adalah 7.000 Q, ya. Nah, ini sendiri adalah 0, ya. Lalu ini untuk TJ selalu dijumlahkan dengan C, constant factor ini. Ya, tambah 7.000 Q, ya. Sekali lagi, ada yang salah ini, ada yang kurang di sini, ya. Di sini habis ini faktornya adalah tambah 7.000 Q, karena integral angka adalah angka itu kali X. Jadi 7.000 Q, 5.000 Q. Jadi solusinya adalah TC sama dengan 7/90 Q pangkat 3 kurang 25 Q pangkat 2 tambah 7.000 Q ini tadi, tambah C. Itulah fungsi total biaya, ya, fungsi total biaya. Tadi ditetapkan, ini adalah aplikasi ekonomi, bahwa biaya tetap itu adalah 65.000. Maka kita cukup menambahkan saja ke persamaan ini 65.000 gantinya C. Jadi inilah fungsi total biaya perusahaan itu. Baik, soal serupa Anda kerjakan sendiri soal 40 ini. Sama saja. Jadi ini tadi TC-nya adalah seperempat kali, ya, seperempat kali sepertiga Q pangkat 3 ini min 24 per 2 Q pangkat 2 ini 3.500 Q. Coba Anda kerjakan sendiri, nanti tambahkan ini sebagai faktor konstanta ke faktor konstanta tadi. Anda tinggal mengikuti ini sama, ya, sama caranya. Ternyata integral juga dapat dipakai untuk total perubahan fungsi, perubahan laba, perubahan revenue, dan lainnya. Ya, kita lihat melalui contoh soal 41. Diketahui fungsi marginal cost ini marginal revenue. Hitung kenaikan laba jika output ditingkatkan dari 150 menjadi 161-an. Jadi perubahan fungsi. Ini dia, bisa Anda ikuti ini, ya, dengan mengikuti rumus-rumus integrasi ini. Tidak sulit memahami ini, ya, tidak sulit memahami ini. Lalu Anda mencari kenaikan laba, ya. Kita ada
kurang di sini kita tidak hitung hasil finalnya ini. Anda bisa menghitung hasil finalnya ini sendiri ya, untuk kenaikan laba itu berapa. Ya, soal serupa, soal 42, juga soal 43 menjadi evaluasi diri saudara untuk memahami integral sebagai ukuran bagi total perubahan fungsi dapat dipakai untuk menghitung perubahan total fungsi, perubahan biaya, perubahan revenue, dan lain-lainnya. Begitu. Terakhir itu tadi bahwa integral juga dapat dipakai untuk menghitung luas daerah. Tadi kita singgung mengenai itu tentang surplus konsumen dan surplus produsen dalam ekonomi mikro. Ini dia. Andaikan fungsi permintaan P sama dengan 45 kurang 0,5 Q. Hitung surplus konsumen jika harga keseimbangan pasar P sama dengan 35. Ingat tadi, surplus konsumen ialah selisih antara harga yang konsumen mampu membayar dengan harga yang benar-benar dibayarnya di pasar. Katakanlah pada harga sama dengan 33. Demikian teman-teman mahasiswa menghitungnya ini. Cari dulu Q dengan memasukkan P sama dengan 33. Lalu surplus konsumen itu dihitung dengan formula ini. Ini formulanya. Ya, Anda memasukkannya ke dalam formula integral tentu. Ya, tentunya. Ini dia. Ya, FQ. Ini pakai formula integrasi tadi. Hasilnya adalah 144. Demikian juga surplus produsen. Tadi per definisi ya, surplus produsen itu adalah ya banyaknya barang, selisih antara harga yang dimana harga ya, harga di mana produsen mau mensuplai barang daripada harga pasar yang benar-benar diterimanya. Demikian secara operasional kita definisikan surplus produsen. Ini jawabannya sama dengan surplus konsumen ini. Masukkan dulu P64 untuk memperoleh 8. Jadi surplus produsen tentu kita pakai yang positifnya saja. Ini dia surplus produsen, ini formulanya. Ya. Ini formulanya, saudara lihat ini. Beda dengan di atas tadi, surplus konsumen ini. Ya, tidak sulit memahaminya. Ini dia. Kita sudah hitung seterusnya dan seterusnya. Prosesnya adalah ini. Ya, dalam konteks integral tentu. Kita sudah bahas tadi di atas. Ternyata surplus produsen itu adalah 77,33. Soal 46, Anda latih sendiri, kerjakan sendiri. Demikian juga soal 47. Sama, Anda bisa menghitungnya sendiri. Demikian, teman-teman, kita sudah bahas tadi ya soal-soal terkait dengan kalkulus fungsi. Ada banyak tadi soal-soal dengan jawabannya, termasuk soal-soal tanpa diselesaikan. Untuk Anda selesaikan sendiri. Terima kasih teman-teman mahasiswa, Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Dukung pembelajaran ini dengan cara Anda nge-like, komen, subscribe, share video ini. Sampai jumpa teman-teman mahasiswa.